Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, kali ini kita akan mengulas materi mengenai analisis chi-square. Dan sebelum itu, perkenalkan dulu, kita dari kelompok 7 yang terdiri dari 6 orang. Oke, selanjutnya untuk detail yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari analisis chi-square. Yang kedua mengenai jenisnya, yaitu goodness of fit test, kemudian uji independensi, uji homogenitas, dan juga conclusion atau kesimpulan. Beberapa dari sobat statistik pasti sudah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan analisis chi-square itu. Nah, di sini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai analisis chi-square. Analisis chi-square merupakan uji non-parametrik untuk menentukan seberapa tepat frekuensi yang diamati atau observe dan yang diharapkan atau expected, di mana kategori kejadiannya lebih dari 2. Jadi, pada analisis chi-square ini, kita akan menguji frekuensi observe dan juga frekuensi expected. Selanjutnya, analisis chi-square ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada goodness of fit test, yang kedua, uji independensi, dan yang ketiga ada uji homogenitas. Dan selanjutnya, ciri-ciri dari analisis chi-square ini yang perlu diingat. Yang pertama, chi-square ini nilainya selalu positif. Dan yang kedua, distribusi itu tergantung dari derajat bebasnya. Dan yang ketiga, bentuk dari distribusi chi-square itu mendekati distribusi normal. Metode yang pertama yaitu goodness of fit test, yaitu pengujian kecocokan atau kebaikan antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya. Dalam goodness of fit test, uji hipotesis atas eksperimen kategorinya harus lebih dari 2, di mana digunakan untuk menyesuaikan antara frekuensi observasi terhadap frekuensi harapannya. Untuk selanjutnya yaitu hal penting yang harus diingat dalam goodness of fit test. Yang pertama adalah frekuensi observasi dilambangkan dengan O. Yang kedua, frekuensi harapan, yaitu frekuensi yang diharapkan akan terjadi jika hipotesis 0 adalah benar atau terbukti. Dirumuskan dengan E sama dengan N kali P, di mana E adalah expected, N sama dengan jumlah sampel, dan P adalah proporsi. Yang ketiga, derajat bebas, K-1, dengan K adalah jumlah kategori. Yang keempat, uji satu sisi atau pihak kanan. Yang kelima, jumlah sampel minimal 5. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu mencari uji statistik dengan rumus Chi kuadrat sama dengan sigma observe min expected kuadrat per expected. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah. Ada wilayah A, B, C, dan juga D. Salah satu pedagang ingin menyelidiki apakah 20% konsumen itu sama tertariknya terhadap alat penggilingan padi di 4 pasar tersebut. Jadi 20% ini termasuk proporsi. Kemudian analisis tersebut mengumpulkan 772 data konsumen, di mana frekuensi masing-masing wilayah pasar itu ada 210, 230, 180, dan 152. Kemudian di sini ada tingkat signifikasi sebesar 5%. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Untuk penyelesaian pertama yaitu menggunakan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis yang pertama adalah H0, di mana H0 ini merupakan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4, karena di sini sampelnya itu ada 4 wilayah. Kalau nanti ada sampelnya misal 3 wilayah, kemudian 5 wilayah, maka di sini tinggal menambahkan P4, P5, P6, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang H alternatif, di sini kebalikan dari H0. Kalau H0 tadi kan sama dengan. Nah, kalau yang H alternatif, itu bisa jadi proporsi konsumen yang berkunjung di keempat toko itu tidak sama. Atau bisa jadi P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3,
atau tidak sama dengan P4 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari C kuadrat kritis itu bisa didapat dari tingkat signifikasi dan juga derajat bebas. Untuk tingkat signifikasi berdasarkan soal, tadi kan ada 5%. Jadi atau senilai 0,05. Kemudian untuk derajat bebas itu diperoleh dari jumlah sampel dikurangi 1. Jadi jumlah sampelnya tadi kan 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, untuk signifikasi 0,5 dan derajat bebas 3, maka C kuadrat yang didapat berdasarkan tabel itu adalah 7,814. Kemudian kita cari kriteria pengujian. Jika C kuadrat itu lebih kecil sama dengan 7,814, maka dia berada di sini atau pada wilayah yang kosong atau putih. Maka H0-nya itu diterima. Jika C kuadratnya itu lebih besar dari 7,814 atau berada di wilayah yang diarsir, maka H0-nya adalah ditolak. Oke, yang terakhir di sini kita akan menghitung C kuadrat. Yang pertama, di sini wilayahnya tadi kan ada 4, yaitu wilayah A, B, C, dan juga D. Kemudian kolom yang kedua ini observe, didapat dari soal, yaitu 210, kemudian 230, 180, dan 152. Untuk yang expected, ini didapat dari jumlah masing-masing frekuensi di wilayah pasar tadi, ada 210, ditambah 230, ditambah 180, ditambah 152, yaitu 772. Kemudian dikali dengan proporsi yang ada di soal tadi 20%, dikali 20%, maka hasilnya adalah 154,4. Kemudian untuk kolom selanjutnya, yaitu observe dikurangi expected. Observe-nya di sini kan ada 210. Untuk yang wilayah pertama, 210 dikurangi 154,4, hasilnya 55,6. Untuk yang wilayah B, observe-nya 230 dikurangi 154,4, hasilnya 75,6, dan seterusnya. Kemudian kolom selanjutnya yaitu bentuk kuadrat dari observe dikurangi expected. Di sini untuk yang wilayah A, observe min expected-nya didapat 55,6 kuadrat dengan hasil 3091,4. Untuk yang wilayah B, di sini observe min expected-nya hasilnya adalah 75,6, bentuk kuadratnya yaitu 5715,4 dan seterusnya. Dan untuk yang kolom terakhir yaitu observe min expected kuadrat dibagi dengan expected. Jadi dari kolom yang ini kemudian dibagi dengan yang ini. Di sini ada 3091,4, maka dibagi dengan 154,4. 3091,4 dibagi dengan 154,4, maka hasilnya adalah 20,02. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga diperoleh total semuanya adalah 61,307. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa C kuadrat uji yang didapat tadi kan 61,307 itu lebih besar daripada C kuadrat kritis sebesar 7,814. Sehingga posisinya di sini adalah tadi kan yang ini C kuadrat kritis dan yang ini adalah C kuadrat uji. Jadi dia lebih besar daripada C kuadrat kritis, sehingga tempatnya adalah yang diarsir di sini, yaitu H0 ditolak. Jadi proporsi konsumen yang tertarik terhadap alat penggilingan padi di 4 wilayah tersebut adalah tidak sama.
Untuk poin yang kedua ada uji independensi. Nah, masuk ke dalam bab pengujian independensi atau uji kebebasan. Uji kebebasan ini digunakan untuk menguji apakah dua variabel yang merupakan data kategorik merupakan variabel yang saling bebas atau tidak. Atau dalam arti lain menguji hipotesis bahwa dua sifat atau karakter tidak berhubungan. Dan untuk penyelesaian uji independensi bisa menggunakan cara C kuadrat sama dengan sigma observed dikurangi expected kuadrat dibagi dengan expected. Dengan pengertian bahwa O adalah hasil pengamatan observasi dan E adalah hasil harapan atau ekspektasi, di mana E dihitung dengan cara E sama dengan total kolom dikali dengan total baris dibagi total keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah data 500 pekerja yang terdiri dari pria dan wanita serta pendapat mereka tentang suatu sistem kontrak kerja baru dengan tingkat signifikansi 5%. Ujilah hipotesis bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi keputusan pekerja untuk setuju, tidak setuju, atau absen terhadap kontrak kerja baru. Berikut adalah datanya. Jadi di sini ada 3 pengaruh keputusan kerja, ada setuju, tidak setuju, dan abstain. Untuk jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan wanita. Nah, untuk pengaruh keputusan kerja adalah kategori ordinal. Sedangkan untuk kategori jenis kelamin adalah kategori nominal. Kita membaca tabelnya. Untuk yang keputusan setuju itu ada 175 orang. Nah, 175 orang ini yang pekerja laki-laki ada 90 orang dan wanita ada 80 orang. Sedangkan cara membaca tabel berdasarkan baris bisa dimulai dari laki-laki sebanyak 155. 155 diperoleh dari 90 yang memilih setuju, 50 yang memilih tidak setuju, dan 15 yang memilih abstain. Begitu juga dengan yang wanita. Nah, untuk cara membaca tabel berdasarkan kolom bisa dimulai dari kolom setuju dengan total 175. 175 ini diperoleh dari laki-laki sebanyak 90 dan wanita sebanyak 85. Begitupun seterusnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari formulasi hipotesis. H0 adalah variabel jenis kelamin dan keputusan pekerja adalah independen. Sedangkan H alternatif adalah variabel jenis kelamin dan keputusan pekerja tidak independen. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari nilai chi-square. Untuk nilai chi-square diperoleh dari DF atau derajat bebas dan alfa atau taraf signifikasi. DF atau derajat bebas diperoleh dari R-1 dan C-1. R adalah jumlah baris, yaitu laki-laki dan wanita. Sedangkan C adalah jumlah kolom, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain. Jadi didapat 2 dikurangi 1 adalah 1 dan 3 dikurangi 1 adalah 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Terus selanjutnya adalah alfa. Alfa diperoleh dari taraf signifikasi 5% yang diperoleh dari soal atau senilai dengan 0,05. Maka untuk nilai chi-square diperoleh dari derajat bebas dan alfa dengan hasil 5,991 berdasarkan tabel. Untuk langkah selanjutnya kita mencari kriteria uji. Jika chi-square lebih kecil sama dengan 5,991 maka HO diterima. Sedangkan jika chi-square lebih besar 5,991 maka HO ditolak. Terakhir adalah menghitung chi-square uji. Jadi di sini ada 5 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom observe. Kolom observe diperoleh dari data. Dari data tersebut bisa dari kolom ataupun baris. Kemudian yang kedua adalah kolom expected. Diperoleh dari total kolom atau TC dikali dengan total baris atau BR. Lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan.
untuk 90 dan 85 berada di kolom yang sama, yaitu kolom setuju, dengan total 175. Kemudian untuk yang 90, total barisnya adalah 155. Sedangkan untuk yang 85, total baris untuk yang 90, total barisnya adalah 155. Dan yang wanita adalah 130. Dan dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data yaitu 285, maka hasilnya adalah 95 dan 80. Untuk selanjutnya 50 dan 40 berada di kolom yang sama, yaitu kolom tidak setuju, dengan total kolom adalah 90. Kemudian untuk yang 50, total barisnya adalah 155, dan yang 40, total barisnya adalah 130. Dan dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data yaitu 285, maka diperoleh hasil 49 dan 41. Yang terakhir juga sama, 15 dan 5 berada di kolom yang sama yaitu kolom abstain dengan total kolom 20. Kemudian untuk yang 15, total barisnya adalah 155, dan 5, total barisnya adalah 130. Dan dibagi dengan jumlah keseluruhan tetap yaitu adalah 285, maka hasilnya adalah 11 dan 9. Kolom yang ketiga adalah kolom observe dikurangi dengan kolom expected, yaitu kolom observe 90 dikurangi dengan kolom expected 95, maka hasilnya adalah min 5. Selanjutnya 85 dikurangi dengan 80, maka hasilnya 5. 50 dikurangi 49, hasilnya adalah 1. 40 dikurangi 41, maka hasilnya adalah min 1. 15 dikurangi 11, hasilnya adalah 4. Dan 5 dikurangi 9, maka hasilnya adalah min 4. Kolom keempat adalah bentuk kuadrat dari hasil observe dikurangi dengan expected, yaitu min 5 pangkat 2 hasilnya 25, 5 pangkat 2 hasilnya 25, 1 pangkat 2 hasilnya 1, min 1 pangkat 2 hasilnya positif yaitu 1, 4 pangkat 2 hasilnya 16, min 4 pangkat 2 positif hasilnya 16. Dan yang terakhir adalah bentuk observe min expected kuadrat, min expected min. Dan yang terakhir adalah bentuk observe dikurangi expected kuadrat dibagi dengan expected. Jadi 25 dibagi 95, maka hasilnya 0,26. 25 dibagi dengan 80, hasilnya adalah 0,31. 1 dibagi dengan 49, hasilnya adalah 0,02. 1 dibagi dengan 41, maka hasilnya adalah 0,02. 16 dibagi dengan 11, maka hasilnya adalah 1,45. Dan 16 dibagi dengan 9, maka hasilnya adalah 1,71. Jadi jumlah keseluruhan adalah 3,83. Maka diperoleh kesimpulan chi-square uji 3,83, posisinya yaitu di sini, lebih kecil dari chi-square 5,991, sehingga H0-nya diterima. Maka diperoleh kesimpulan chi-square uji 3,83, posisinya yaitu di sini, lebih kecil dari chi-square 5,991, sehingga H0-nya diterima. Metode yang ketiga adalah uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah ada dua atau lebih populasi adalah homogen sama, sehubungan dengan suatu sifat distribusi tertentu. Dan untuk penyelesaian uji homogenitas ini bisa dengan cara yang serupa seperti uji independen. Yang pertama, untuk mencari derajat distribusi yaitu R-1 dikali dengan C-1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Dan untuk mencari chi kuadrat sama dengan C
sigma observed dikurangi expected kuadrat dibagi dengan expected. Untuk mencari nilai expected, kita bisa menggunakan jumlah sebaris dikali jumlah sekolom dibagi dengan jumlah total. Dan perlu diingat bahwa uji homogenitas ini untuk menguji dua populasi atau lebih. Itu homogenitas atau tidak. Di sini terdapat contoh soal dari uji homogenitas. Berikut ini data tentang status kesejahteraan di kota A dan B. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proporsi status-status tersebut sama antara di kota A dan B. Dari kota A diambil 300 sampel dan kota B 400 sampel. Ujilah hipotesis bahwa distribusi status tingkat kesejahteraan di kota A dan B adalah sama atau homogen. Gunakan tingkat signifikansi 10%. Dengan diketahui data dari tabel ini sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan yang pertama, kita bisa menentukan formulasi hipotesis, di mana H0 sama dengan proporsi penduduk di kota A dan B adalah sama. Sedangkan H alternatifnya sama dengan proporsi penduduk di kota A dan B adalah tidak sama. Yang kedua yaitu kita mencari derajat kebebasan dengan rumus yaitu R min 1 dikalikan dengan C min 1, di mana R ini yaitu jumlah baris dan C yaitu jumlah kolom. Sehingga didapat 4 dikurangi min 1 dikalikan 2 dikurangi min 1 sama dengan 3. Dengan nilai alfa yaitu 0,01 atau 10%, maka nilai C kuadrat kritis yaitu 11,344 yang kita dapatkan dari tabel Chi-square. Untuk mencari hasil di tabel Chi-square, kita bisa melihat di hasil dari DF yaitu 3 dan di hasil dari alfa atau PR yaitu 0,01, sehingga bisa didapatkan nilai yaitu 11,344. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian, di mana ketika C kuadrat uji kurang dari sama dengan 11,344 maka H0 diterima. Sedangkan ketika C kuadrat uji lebih dari 11,344 maka H0 ditolak. Tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari didapatkan dari rumus. Apabila kita gambarkan dengan grafik, maka hasilnya akan seperti ini. Dengan daerah yang tidak diarsir yaitu H0 diterima, sedangkan daerah yang diarsir yaitu H0 ditolak. Langkah yang keempat yaitu menghitung C kuadrat uji dengan O atau observe 50, 80, 100, 70, 90, 120, 90, dan 100, di mana yang didapat dari nilai A dan B. Selanjutnya yaitu E atau expected dengan hasil 60, di mana didapatkan dari 300 dikalikan dengan 140 dibagi dengan 700. Untuk hasil yang selanjutnya, kita bisa mencari dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita mencari observe dikurangi dengan expected, di mana 50 dikurangi dengan 60 hasilnya yaitu min 10. Untuk seterusnya, kita menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu mencari observe dikurangi expected kuadrat, di mana 100 ini didapatkan dari hasil observe dikurangi expected yaitu min 10 yang dikuadratkan, sehingga hasilnya yaitu 100. Untuk mencari hasil seterusnya, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Untuk yang terakhir yaitu observe dikurangi expected kuadrat dibagi dengan expected, di mana hasil dari observe dikurangi expected kuadrat sudah diketahui yaitu 100, kemudian dibagi dengan 60, sehingga hasilnya yaitu 1,66.
Untuk seterusnya, kita menggunakan langkah yang sama seperti sebelumnya. Langkah yang kelima yaitu kesimpulan, sehingga didapat C kuadrat uji sama dengan 19,933 lebih dari C kuadrat kritis sama dengan 11,344, maka hasilnya itu H0 ditolak. 19,933 ini didapat dari jumlah total observed dikurangi expected kuadrat dibagi dengan expected. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari keseluruhan yaitu jadi proporsi status kesejahteraan penduduk di kota A dan B adalah tidak sama. Jadi, dari semua penjelasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, analisis chi-square ini ditandai dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Skala nominal itu ditandai ada namanya, tanpa urutan, misalnya pria dan wanita. Untuk yang ordinal, itu bisa ditandai ada nama, ada urutan atau tingkatan, misalnya setuju, tidak setuju, abstain, dan lain sebagainya. Untuk metode goodness of fit test, itu merupakan beda proporsi dari beberapa populasi, minimal 3. Untuk mencari DF bisa diketahui dengan cara K-1, yaitu jumlah populasi dikurangi 1. Untuk yang expected bisa dicari melalui jumlah keseluruhan sampel dikali dengan proporsi. Jadi untuk analisis chi-square ini, untuk menandai soalnya bahwa dia menggunakan chi-square itu ada proporsi atau persennya. Kemudian untuk yang metode uji independensi, yaitu menguji keterkaitan antara dua karakter atau lebih atau variabel dengan mencari pengaruh X terhadap Y dengan mencari DF, yaitu R-1 dikali C-1, total baris dikurangi 1 dikali dengan total kolom dikurangi 1. Dan untuk mencari expected-nya, yaitu TC dikurangi TR dibagi T, total kolom dikurangi total baris dibagi total keseluruhan. Dan untuk yang metode terakhir yaitu uji homogenitas, yaitu menguji dua populasi atau lebih adalah homogenitas atau tidak dengan mencari DF dan expected sama dengan uji independensi. Jadi, itu saja sedikit penjelasan dari kita mengenai analisis chi-square. Semoga semua sobat statistik bisa dengan mudah menerima penjelasan kali ini ya. See you on the next video. Don't forget to subscribe our channel and share, like this video. Thank you and see you sobat statistik. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.